Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih sahabat-sahabatku, teman-temanku, mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada. Terima kasih pada perjumpaan kali ini kita masih dapat membahas kaitannya materi tentang bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa kaitannya bahasa ini memang penting ya, karena bahwasanya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional yang sudah dikenal di berbagai daerah nasional ya, khususnya di Indonesia. Baik, langsung saja pada judul materi ini adalah penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Penulisan karya ilmiah, penulis dorong ini melakukan peninjauan pada karya-karya ilmiah sebelumnya atau terdahulu, baik berupa teori, konsepsi, bahkan pada hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh orang lain, yang mana ini berbagai bentuk penerbitannya, mulai dari penerbitan A, B, C, sampai Z. Nah, setiap pengguna karya ilmiah orang lain, baik berupa ide atau gagasan, ini mendapatkan literatur tentunya, berbagai sumber penulis. Nah, dengan cara apa untuk mendapatkan literatur? Salah satunya adalah dengan cara memperbanyak kita membaca buku ya, jurnal, kemudian makalah dan lain sebagainya, karena di situ akan bisa memahami, mengkritisi atau mengkritik, dan juga bisa mereview literatur yang ada, berbagai sumber yang telah ada. Kemudian tinjauan letter ini disebabkan bisa ataupun dapat memberikan ide atau gagasan yang tujuannya adalah seorang peneliti akan menulis seperti itu ya. Misalkan kita mau menulis jurnal, nah apa yang harus kita lakukan agar jurnal itu bisa baik, agar jurnal itu bisa memberikan manfaat orang banyak, dan juga jurnal itu secara legal kebahasaannya, karya ilmiahnya ini diakui. Nah, salah satunya adalah memperbanyak literatur, sumber-sumber buku yang ada, sehingga dan dianggap diakui, tentunya seperti itu. Kemudian selanjutnya kutipan langsung. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung itu panjangnya kurang dari 4 baris, dimasukkan ke dalam teks, kemudian diketik dan diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Seperti itu ya. Nah, dengan sumber rujukan ini ditulis langsung sebelum atau setelah teks kutipan itu. Jadi sumber rujukannya bisa ditulis langsung maupun setelah kita menulis, kita mengutipnya, seperti itu. Sedangkan kutipan yang dari 4 baris atau lebih dapat diketik dengan hanya 1 spasi, itu ya. Dimulai 7 ketukan, jadi di paling kiri ya, itu kita mengetuk sampai 7 kali dalam margin itu ya. Nah, sumber rujukannya ini ditulis langsung sebelum teks kutipan. Nah, kemudian apabila mengutip tersebut dipandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian ya, misalkan nih dalam tulisannya itu terlalu banyak, ini bisa dihilangkan kalimatnya, cukup diberi titik sebanyak 3 buah
ya seperti itu. Kemudian mengutip nilai keterangan tersebut atau diganti dengan titik sepanjang garis. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini sama persis dengan kutipan sebelumnya atau aslinya, di mana pengutip, ya lagi-lagi ya, di mana pengutip atau penulis hanya mengambil pokok pikiran yang ada. Nah, kemudian dinyatakan kembali kalimatnya setelah penulis mengutipkan tersebut. Jadi ini kutipan tidak langsung bisa mengambil ya pokok pikirannya, kemudian ditulis kembali ya. Penulis yang mengutip itu hanya mengapresikan ide atau menurut penulis dengan menggunakan bahasanya ya. Seperti itu ya. Jadi para penulis ini bisa mengambil kutipan tidak langsung sehingga yang ada dalam teks buku misalkan ya, itu bisa Anda ambil, kemudian Anda bahasakan bahasa Anda sendiri, sehingga bisa dipahami oleh semua orang. Seperti itu. Parafrase adalah menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri ya. Seperti itu. Jadi ketika ada tulisan orang lain ya, Anda kutip, Anda bahasakan sendiri, mungkin seperti itu. Dan terakhir masih ada ya, manfaat studi pustaka ini adalah menempatkan keterkaitan tulisan dan penelitian kaitannya dengan point interest. Maka kita dalam menulis itu tentu harus fokus ya pada ceritanya. Dari atas paragraf 1, paragraf 2 itu runtun tentunya. Dan kesimpulannya adalah di atas dan disimpulkan bahwa penulis yang benar-benar membuat karya ilmiah baik langsung dan tidak langsung, maka tulisannya harus sesuai pada ejaan yang baik dan benar, sehingga dalam mengutip, mengambil baik langsung tidak langsung ini, kita juga melihat sisi manfaatnya sehingga bisa dinikmati oleh penulis sendiri ya maupun orang banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.